10 tahun kemudian, siapa yang akan dirampok pekerjaannya oleh AI? Di masa depan, integrasi teknologi dan kehidupan tidak diragukan lagi akan mencapai tingkat yang lebih luas. Bahkan di beberapa industri, AI dapat menggantikan manusia dan membebaskan tangan manusia. Imajinasi yang didasarkan pada pengembangan kecerdasan buatan ini bukanlah fantasi. Penulis skenario, dokter, perancang busana, dan praktisi industri komunikasi, bagaimana mereka membayangkan masa depan profesi mereka? Entah itu ramalan kiamat 2012 atau ucapan aneh seorang anak laki-laki yang mengaku berasal dari Mars, orang-orang selalu senang dengan topik-topik yang berkaitan dengan masa depan ini. Di masa depan, apakah berbagai pekerjaan yang kita geluti saat ini masih ada? Jika mereka masih ada, akan menjadi apa mereka? Dalam hal ini, kami mengobrol dengan praktisi dari 4 industri yang berbeda tentang imajinasi karir masa depan mereka. 1. Penulis skenario. Film masa depan atau coba ganti aktor dengan AI. Ketika ditanya apakah bioskop akan terus eksis di masa depan, Xi Xiangyun, penulis skenario serial TV Forensik Qin Ming dan 10 Deadly Sins, dan sutradara film 19 Years of Pursuing the Murder, mengatakan dengan tegas, itu tidak akan hilang setidaknya selama 30 tahun. Dia percaya bahwa beberapa film disajikan di layar kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan penonton, seperti film 3D Avatar 2. Selain itu, bioskop tak tergantikan sebagai tempat berkencan. Xi Xiangyun mengatakan bahwa dia menghabiskan masa kecilnya dengan film-film Hong Kong. Film pertama dalam hidupnya yang dia lihat di bioskop adalah Kung Fu, karya Stephen Chow. Kisah-kisah dalam film membuatnya terpesona. Dia tidak hanya menontonnya sendiri, tetapi juga menceritakan kembali kisah-kisah dari film zombie, film gangster, dan komedi yang pernah dia lihat kepada anak-anak lain. Melihat mereka mendengarkan dengan sangat serius, itu membuatnya merasa sama seperti dirinya sendiri, sama seperti berpartisipasi dalam film ini. Terobosan disruptif macam apa yang mungkin muncul di industri film bertahun-tahun kemudian? Dalam hal ini, Xi Xiangyun berkata, industri mendongeng telah ada selama ribuan tahun. Sulit untuk mengatakan bahwa akan ada perubahan besar hanya dalam beberapa dekade. Tetapi akan ada perubahan dalam metode naratif dan bahasa lensa. Terutama saat ini teknologi menonton VR relatif matang dan penonton akan memiliki lebih banyak pilihan metode menonton dan rasa pengalaman yang lebih kuat. Baik itu 3D atau VR, film masa depan tidak akan terpisahkan dari imersi dan realisme. Dia juga percaya bahwa di masa depan, beberapa film dan drama televisi harus mencoba menggunakan AI atau AI untuk mengubah wajah alih-alih aktor nyata. Namun dia tetap bersikeras, kinerja perubahan wajah AI itu kaku dan didorong oleh teknologi, bukan oleh karakter. Semua teknologi menjadi lebih matang dan mungkin suatu hari nanti industri film dapat merancang karakter yang hidup tanpa aktor sama sekali dengan mengandalkan teknologi komputer, kata Xi Xiangyun. Ketika ditanya tentang perubahan yang akan dihadapi sebagai pembuat film profesional dalam beberapa dekade, dia tertawa. Pada saat itu, saya mungkin berada di ambang pensiun. Apakah saya dapat terus menjadi sutradara dan penulis skenario tergantung pada kemampuan kreatif saya dan kreativitas. Apakah kondisi fisik Anda diperbolehkan? Saya telah membayangkan kehidupan pensiun saya. Saya dapat menemukan tempat untuk membuka restoran hotpot atau mengendarai taksi. 2. Ahli obstetri dan ginekologi. Di masa depan, operasi akan semakin sedikit. Eric Top, seorang nabi kedokteran terkenal di Amerika Serikat, mencontohkan dalam buku Future Medical bahwa di era Big Data, bidang medis akan mengalami perubahan yang disruptif. Gong Xiaoming,
mantan dokter kandungan dan ginekolog di Rumah Sakit Peking Union Medical College, setuju dengan pernyataan ini. Dia percaya bahwa perawatan medis yang dipimpin pasar adalah tren yang tidak dapat diubah. Ketegangan antara dokter dan pasien saat ini pada dasarnya karena sulit untuk menemui dokter. Tetapi industri medis pada dasarnya adalah industri jasa, dan reputasi pasien lebih penting daripada apapun. Pada tahun 2013, Gong Xiaoming mengundurkan diri dari Peking Union Medical College Hospital dan menjadi dokter kandungan dan ginekolog lepas pertama di Tiongkok. Setelah mengundurkan diri, beban kerja bulanan Gong Xiaoming telah berkurang dibandingkan ketika dia berada di Xiehe, tetapi dia masih harus melakukan 40 hingga 50 operasi. Dari segi teknologi, Gong Xiaoming mengatakan bahwa masa depan industri medis cukup menjanjikan. Perkembangan operasi memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Tetapi operasi bukanlah sesuatu yang diinginkan pasien. Ambil contoh fibroid rahim. Dari operasi, ketika saya baru lulus pada tahun 1998 hingga histeroskopi dan rongga perut di masa lalu. 10 tahun, sayatan cermin 5-10 mm, dan perawatan ablasi saat ini hanya membutuhkan mulut kecil jarum. Sebagai dokter, saya berharap industri medis dapat membuat kemajuan dalam pengobatan dan terapi gen di masa depan, memungkinkan obat-obatan dan suntikan untuk menggantikan perawatan operasi. Selain itu, dari perspektif kedokteran klinis, banyak penyakit yang mempengaruhi kesuburan, sehingga mendukung kebutuhan rahim ekstrakorporeal. Mengenai apakah teknologi ini dapat dicapai bertahun-tahun kemudian, ia berkata, Anda mungkin berpikir bahwa kedokteran sudah sangat maju, tetapi masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Arah perkembangan kesuburan di masa depan tidak dapat dilakukan oleh dokter saja. Ahli embriologi, ahli genetika, dan lain-lain perlu bekerja sama. Karena ini terlalu rumit, mungkin tidak dapat dicapai dalam 30 tahun, tetapi itu masih merupakan arah upaya semua orang. 3. Perancang busana, teknologi realitas virtual, dan kain ramah lingkungan. Mengejar kecantikan luar terukir dalam gen manusia. Selama berabad-abad, kekuatan pendorong inovasi pakaian hampir datang dari kemajuan bahan. Di Hangzhou, di mana pembeli, pemilik toko, dan pedagang grosir yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negeri berkumpul, perancang busana Xu Jiaqi dan pacarnya Cao Rundong juga memikirkan jenis bahan dan penampilan apa yang mereka gunakan sebagai rahasia peningkatan pakaian di masa depan. Pasangan muda seniman ini lulus dari Universitas Seni Musashino Jepang dan Akademi Seni Cina, dan bersama-sama mereka menjadi pemimpin merek pakaian Virola di Hangzhou. Sebagai seorang seniman, mereka memasuki industri pakaian karena mereka percaya bahwa pakaian adalah pembawa kreatif yang sempurna yang penuh dengan rasa futuristik. Coverall yang sangat diperlukan dalam hidup dapat menyampaikan emosi dengan baik. Sebelum Xu Jiaqi melihat kata Virola dalam buku tanaman berjudul Tanaman Para Dewa, dia percaya bahwa bentuk dan pengucapannya menggabungkan romansa Spanyol dan imajinasi dan di dunia seni. Jadi dia menggunakan untuk menamai merek pakaiannya. Dalam pikirannya, inspirasi acak itu sendiri adalah kemungkinan budaya pakaian masa depan. Di rumah dan studio Xu Jiaqi, dia menunjukkan kepada kami video konsep produk musim pertama yang baru saja diselesaikan oleh pacarnya. Di layar, sekelompok model 3D berada di pameran pakaian di tambang. Mengenai ide menggunakan model kehidupan nyata dan berani menggunakan boneka buatan komputer, Xu Jiaqi mengatakan, selain video konsep, bentuk pakaian di masa depan pasti akan menjadi semakin virtual. Ideal utama saya adalah itu di masa depan kita hanya perlu memakai dengan pakaian warna solid dan kacamata AR.
Mereka dapat merancang filter dan plugin pakaian virtual. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mempertimbangkan masalah seperti kain dan menjahit. Anda hanya dapat mempertimbangkan dingin dan hangat. Kedengarannya seperti fantasi, tetapi saat ini pasangan ini sedang menjelajahi masa depan desain busana selangkah demi selangkah. Xu Jiaqi berkata, saat ini kami telah melakukan beberapa penelitian pada kain jamur dan kain berlapis protein. Ke depan, pakaian harus didasarkan pada kain yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Saya berharap di masa depan, kami dapat berhasil bekerja sama dengan para peneliti dalam kain daur ulang yang inovatif, bekerja sama dan gunakan kekuatan ilmu material dan bioteknologi untuk membuat pakaian menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan seperti kulit ikan, tebu, dan miselium. 4. Peneliti di industri komunikasi. Di masa depan, semua industri akan menjadi Internet of Everything. Perkembangan komunikasi mobile memungkinkan manusia melintasi ruang dan waktu serta terhubung secara erat. Sekarang 5G telah tiba. Perkembangan masa depan industri komunikasi tidak dapat diremehkan. Setelah lulus dari Universitas Boston di Amerika Serikat pada tahun 2016, Wang Hauran bergabung dengan perusahaan komunikasi domestik terkenal sebagai peneliti. Ia percaya bahwa di masa depan, komunikasi sebagai infrastruktur dan industri pilar negara akan menjadi prioritas utama, dan ia akan terus memperdalam pemahamannya tentang komunikasi. Penelitian tentang teknologi muktahir seperti teknologi, machine learning, big data, kecerdasan buatan, dan sebagainya. Berusaha keras agar dirinya tidak tersingkir oleh zaman 20 tahun kemudian. Dia menambahkan, konsultasi dan penelitian didasarkan pada data. Sekarang perusahaan semakin memperhatikan data dan negara mendefinisikan data sebagai aset. Metode akuisisi data sebelumnya sering kacau dan ada banyak area abu-abu. Keamanan adalah mengkhawatirkan. Dengan pembaruan teknologi yang berkelanjutan, aset data akan lebih terstandarisasi dan terlindungi, dan mungkin ada bentuk seperti bank data untuk memperoleh data melalui transaksi yang sesuai. Akibatnya, seluruh industri konsultasi akan menjadi lebih terstandarisasi dan efisien, dan karir ini lebih menjanjikan. Berada di industri komunikasi, Wang Hauran merasakan lebih dalam tentang perkembangan teknologi yang pesat. Ia berharap ke depan, China mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dalam teknologi melalui inovasi dan terobosan yang mandiri, serta berdiri terdepan di zaman dan di puncak dunia. Saat ini, ia meyakini dengan dibukanya era Internet of Everything, kehidupan manusia akan memasuki era kecerdasan baru. Sama seperti komunikasi generasi pertama, 1G, yang hanya mendukung wireline. Komunikasi seluler generasi kedua, 2G, dapat mendukung pesan singkat. Komunikasi seluler generasi ketiga, 3G, dapat mendukung penjelajahan web. Generasi keempat jaringan komunikasi seluler, 4G, kecepatannya semakin cepat, dan Anda dapat mengirim video. Perkembangan komunikasi juga telah mendorong transformasi gaya hidup manusia. Dari awal kemunculan QQ dan Sina Weibo, hingga pengembangan aplikasi internet seluler seperti Douyin dan Kuaishou. Inilah kekuatan teknologi. 5G akan membawa industri dari era tradisional ke era internet industri. Komunikasi masa depan akan membawa aplikasi yang lebih luas seperti internet kendaraan, kota pintar, rumah pintar, taman pintar, pabrik pintar, dan lain-lain. Semua data akan disimpan saling berhubungan. Dari pemerintah akan ada perubahan radikal dari governance ke urban governance, dari personal lifestyle ke industrial intelligence. Hanya ponsel yang dapat menghubungkan dan mengontrol berbagai perangkat. Melalui interkoneksi data, Anda dapat menangkap semua informasi yang Anda butuhkan. Mobil yang Anda kendarai bukan hanya alat transportasi, tetapi pembawa informasi seluler.
Anda dapat merespon informasi kapan saja, di mana saja, kata Wang Hauran. Selain itu, ia juga percaya bahwa integrasi mendalam dari industri komunikasi dan kecerdasan buatan di masa depan, ditambah dengan peningkatan daya komputasi yang berkelanjutan, akan memungkinkan mobil tanpa pengemudi di masa depan untuk secara akurat mendeteksi orang dan hal-hal di sekitar mereka dan menghitung rute secara akurat. Telemedicine, teknologi pencitraan holografik VR, sedang booming. Semua ini mungkin menjadi kenyataan di masa depan.